Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang cabai rawit. Jadi mungkin cabai rawit ini cukup familiar, khususnya teman-teman yang bergelut di horti. Cabai rawit ini merupakan komoditi memang yang sangat diunggulkan. Kenapa seperti itu? Karena cabai rawit ini untuk kebutuhan keseluruhan, jadi bisa masuk dimanapun, baik rumahan, warung-warung, di industri itu membutuhkan semua cabai rawit. Nah, pada kesempatan ini kita akan mereview salah satu produk, meskipun sebenarnya cabai rawit itu banyak sekali produk yang sudah beredar di pasaran, tapi pada kesempatan hari ini kita akan mereview salah satu produk dari PT Swiss Indonesia atau yang biasa dikenal pada teman-teman petani pada umumnya adalah merek Capala Merah. Nah, varietas yang ingin kita review pada kesempatan ini adalah varietas Dewata 43. Nah, kenapa Dewata 43? Nah, Dewata 43 itu merupakan cabai rawit yang memang uh, potensial lah untuk kita kembangkan karena uh, dari berbagai kelebihan-kelebihannya itu sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Pertama, kelebihan apa yang bisa kita dapat dari cabai rawit? Yang pertama dari segi umur. Jadi terkadang eh, cabai rawit apalagi berhubungan dengan harga yang fluktuatif, seharusnya kita sudah panen tapi karena umurnya yang relatif panjang, akhirnya kita ketinggalan update harga, bentuknya harga yang momen harga yang cukup yang bagus lah pada saat kita panen seperti itu. Nah, rata-rata cabai rawit, apalagi cabai rawit lokal, itu umumnya dipanen itu 3 sampai 4 bulan dari pindah tanam. Nah, beda dengan Dewata 43. Jadi Dewata 43 itu kita bisa panen umur 70 sampai 75 hari setelah pindah tanam itu kita sudah bisa panen. Panen eh, dalam kondisi merah seperti itu. Nah, jadi ini sangat memotong waktu yang tadinya kita menanam cabai rawit dari pindah tanam itu harus menunggu 3 bulan sampai 4 bulan. Nah, kalau kita menanam Dewata 43 itu kita bisa uh, memotong waktu lah seperti itu. Mempersingkat waktu pada intinya. Nah, kemudian apalagi kelebihan dari Dewata 43 ini? Nah, jadi kelebihannya itu adalah dari segi potensi hasil. Jadi potensi hasilnya itu cukup besar. Nah, dalam populasi 1 hektar itu kita bisa menghasilkan 10 sampai 12 ton per hektarnya. Jadi cukup fantastis lah kalau menurut saya. Nah, kita kalikan saja misalnya 20.000 per kilo, itu bukan uang sedikit yang bisa kita dapatkan dari menanam Dewata 43 ini. Kemudian apalagi kelebihan dari Dewata 43 ini adalah ketahanan simpan. Jadi ini eh, sangat penentu sebenarnya dari segi komoditi semua, baik cabai, baik tomat maupun tanaman-tanaman hortikultura pada umumnya. Nah, kaitannya dengan ketahanan simpan ini berhubungan dengan teman-teman pedagang yang menjual langsung ke konsumen. Jadi Dewata 43 ini bisa bertahan simpan, bisa bertahan dari misalnya ini hari pemetikan, 2 minggu kemudian itu masih sangat layak jual tanpa kita masukkan di freezer atau di kulkas seperti itu. Jadi pedagang yang seumpama misalnya belum laku misalnya ini hari, uh, lusa atau besoknya lagi itu masih kita bisa jual, masih segar seperti itu. Beda dengan cabai-cabai rawit lokal, itu mungkin paling lama 1 minggu sudah busuk, sudah mengalami pembusukan seperti itu. Jadi ini untuk menekan kerugian dari teman-teman pedagang yang mungkin terlambat penjualannya. Ya beda halnya kalau misalnya dijual ini hari terus laku semua ini hari, ya lain soal, tapi ya mungkin jarang lah seperti itu. Kemudian
apalagi kelebihannya, Dewata 43 ini memiliki kelebihan dia sangat mudah dipanen. Jadi pada umumnya cabai rawit, apalagi cabai rawit yang tipe lokal, itu proses panennya cukup sulit. Jadi tangkai buahnya ini sangat keras, jadi pada saat ingin dipanen itu sangat membutuhkan tenaga lah seperti itu untuk memanen. Beda halnya dengan Dewata 43. Cabai rawit Dewata 43 ini jadi sangat tangkainya itu sangat mudah terlepas dari eh, mudah jadi tangkainya sangat mudah terlepas. Jadi misalnya kalau kita miringkan ya cabai buahnya dia miring ke kanan, kita miringkan ke kiri itu sudah lepas tangkai buahnya. Jadi sesimpel itu. Jadi ini sangat bisa menekan waktu panennya. Jadi terkadang apalagi kalau harga mahal kita buru-buru ingin panen karena harga mahal, pedagangnya minta banyak, uh, tapi karena tangkai buahnya agak susah lepas, itu juga memakan waktu. Beda halnya dengan Dewata 43, jadi kita bisa menghemat waktu pada saat proses panen. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan kelebihan-kelebihan yang pertama dari uh, umurnya yang genjang, kemudian dari potensi hasil, kemudian dari segi ketahanan simpan, kemudian dari segi mudahnya dipanen. Jadi alasan itu saya rasa alasan yang cukup sangat masuk akal untuk kita kembangkan Dewata 43 ini. Nah, akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar produksi yang potensi hasilnya 10 sampai 12 ton, ya memang itu bisa tercapai kalau memang kita ikuti standar-standar budidaya memang yang sudah dianjurkan dalam hal ini pengembangan Dewata 43. Apa-apa saja yang perlu uh, kita kembangkan, misalnya yang kita lakukan untuk jika kita ingin menanam Dewata 43 ini, yaitu faktor settingan lahan, kemudian faktor pupuknya itu yang paling utama, kemudian faktor uh, aplikasi pestisidanya atau pencegahan hama penyakitnya, itu sangat uh, harus diperhatikan seperti itu. Mungkin akan kita bahas pada kesempatan lain mengenai teknis budidaya cabai rawit, baik cabai rawit Dewata 43 maupun varietas-varietas lainnya. Jadi pada kesempatan ini kita hanya terpusat di mereview apa saja kelebihan dari Dewata 43 ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.